Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita evaluasi lagi ya. Analisa yang kemarin, sepertinya analisa saya termasuk gagal ya, karena saya ada menunggu entry sell itu di area level 161 ya. Di sini ada konfirmasi juga, tapi ternyata market justru naik ya. Di sini ada setup CP1B yang kemarin yang saya jelaskan ya. Di sini juga saya ada kerugian saat entry di harga 161 ini ya. Di sini saya menunggu konfirmasi. Nah, di sini terbentuklah konfirmasi itu ya. Dia membuat struktur high, low, new high, break low, tapi ternyata di sini setelah break low dia justru melakukan kenaikan ya. Jadi kita evaluasi kesalahan-kesalahan kita. Ternyata market di sini dia merespon setup dominan break buy ini sampai di harga 423 ya. Di sini dia sampai di harga 423 baru dia melakukan penurunan ya. Di sini kemarin juga saya menunggu area SNRUS, tapi dia bertepatan di jam pagi ya, di sesi Asia. Jadi saya juga tidak open posisi karena ini jam sesi Asia ya. Saya jarang sekali untuk open posisi di sesi Asia. Nah, di sini kemudian saya menandai ini adalah area SNRUS ya, area SNRUS, di mana ada supply atau support atau resisten ya yang bertepatan di jam-jam sesi New York. Di situ saya tandai. Nah, di sini sebenarnya saya kemarin juga melihat di broker Forex.com ya. Di broker Forex.com itu memang beda di candle time frame H4 ya. Di time frame H4 itu sangat berbeda. Sebenarnya saya kemarin juga berpikir atau membuat indikator dari broker Forex.com ini. Di broker Forex.com ini dia ada setup dominan break buy ya. Di sini dia ada setup dominan break buy. Nah, di sini dia sudah sampai di level 261 ya. Ini untuk indikator ya. Untuk indikator, karena saya biasanya memakai Wanda untuk setup Ibu Musang ya. Di sini dia sudah sampai di level 261. Apakah di level 261 itu nanti akan melakukan retest atau justru dia akan menjawab ini nanti ya, dominan break, mampu break CP1-nya ya. Tentu level 161 berada di area sini ya, di area atas ini ya. Kita wajib waspada ya. Kita cari lagi analisa pendukung ya. Jika ini nanti dia merespon CP1 ini ya, maka tidak menutup kemungkinan market nanti akan sampai di level itu 161 ya. Ini adalah CP1B nya ya. Jadi seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke ini ya, Wanda ya. Nah, di Wanda kemarin di sini tidak ada setup sama sekali waktu market masih di sini ya. Tidak ada setup sama sekali di sini. Jadi kita perlu evaluasi kesalahan-kesalahan kita yang kemarin seperti apa ya. Jadi kesimpulannya di sini tetap saya kembali ke SOP saya ya, SND time frame H4 ya, diperkecil di SNRUS di time frame H1 ya, ataupun SND-nya, dan diperkecil lagi di time frame M30. Dan kita menggunakan market structure seperti SNC ya. Jika dilihat di sini sekarang ya, sekarang kita analisa kembali ya. Kita mulai dari time frame daily terlebih dahulu seperti apa ya. Nah, di time frame daily ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Di time frame daily kita akan kasih garis-garis horizontal ya, seperti biasa ya. Ini akan saya taruh di bawah saja garis horizontalnya di sini ya. Itu nanti targetnya jika melakukan penurunan. Nah, sekarang berada di tengah-tengah swing ini dan ini ya. Jadi untuk time frame daily kemarin saya jelaskan juga di sini ada setup CP1 sell yang baru ya, CP1 sell yang baru. Apakah ini retestnya sudah cukup ya? Kita tunggu saja. Coba kita ukur pakai Fibo terlebih dahulu ya. Jika kita melihat di time frame daily ini ya, dia sudah masuk di level 50. Oke. Kita harus mencari pendukung-pendukung lain ya. Ini sudah masuk di level 50. Oke.
setelah kita kasih garis horizontal seperti itu, kita ganti time frame di H4, kita marking base-nya SND-nya di time frame H4 ini ya. Sebentar. Nah, seperti ini akan saya hapus saja ya supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, di sini kita marking base SND-nya ya. Apakah ini bagian dari SND? Iya, ini sebagai supply-nya ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, base seperti ini rawan untuk memantulkan harga ya. Base model seperti ini yang tidak dipantau oleh trader retail ya, itu base seperti ini ya, seperti ini ya. Di M30 tadi yang saya tanda di sini juga itu hanya sebuah shadow ya. Itu jika dilihat di time frame M15, base-nya juga nanti akan seperti ini ya. Itu memiliki akurasi juga ya. Big trader dia menyembunyikan ordernya di area situ untuk memantulkan harga. Menurut saya seperti itu. Oke, di sini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Ya, kita marking saja base-nya ya. Di sini base demand-nya di sini sudah direspon ya. Yang direspon ada dua. Ini sudah direspon dan itu juga sudah direspon yang atas ya. Sekarang tinggal marking base di bawahnya lagi ya. Base di bawahnya lagi. Ini sebenarnya jadi satu ini sama ini ya. Ini akan saya marking setidaknya seperti ini ya, karena ini jadi satu. Jika saya marking ini jadi satu, ini sampai sini ya, tidak fresh ya, saya jadikan satu saja, ini seperti ini ya. Oke, setelah kita marking seperti itu dan yang atas juga sudah kita marking ya, base seperti ini juga memiliki pantulan harga ya. Nah, di sini apakah market akan merespon setup CB1B ini? Nanti kita ukur ya. Kita ukur ini setup CB1B nya. Oke, ini akan saya ganti warna karena ini sebuah setup CB1 ya. Di sini dia sudah mampu break ini ya. Candle yang ini, candle yang bullish ini sudah mampu break. Coba kita ukur pakai Fibo ya, seperti ini ya. Dia mampu break di sini ya. Ini ya, dia mampu break candle ini ya, sedikit, tapi itu sudah cukup untuk menjadi setup CB1B ya. Di sini market sudah sampai di level 161 ya. Dia sudah sampai di level 161. Menurut saya ya, untuk level 161 ini sudah cukup ya. Sudah cukup. Jika dia mau sampai di level 261 ini akan rawan untuk di break ya. Jika dia mau mencapai level 261 ini rawan untuk di break ya. Tapi jika kita melihat di struktur marketnya ya, sekarang saya ingin analisa di struktur marketnya ya, di time frame H4 sekalian. Di sini jika kita analisa ya, ini dari bawah, dari sini ya. Oke, sini ini yang saya gambarkan yang eksternal ya, yang valid. Ini valid. Lalu dia naik ke sini ya. Naik ke situ, dia turun di sini ya. Kemudian naik ke sini, lalu dia ke sini. Ini sudah mampu break ya. Ini sudah mampu break ini. Maka ini menjadi sebuah chok di time frame H4 ini. Lalu dia naik. Nah, setelah itu dia membuat penurunan di sini, membuat sebuah bos. Ya, di sini dia membuat sebuah bos lalu retest. Ya, ini nanti bisa jadi seperti ini ya. Jadi strukturnya nanti bisa saja seperti ini ya. Tinggal kita ukur saja di angka-angka equilibrium di time frame H4 ini ya, sampai di level 50-nya sampai mana ya. Ini untuk jangka panjang ya, saya analisa untuk jangka panjang. Nah, di sini market juga sudah sampai di angka 50-nya ya, sudah sampai di angka 50-nya. Jadi kita hanya menunggu konfirmasi sell ya, karena ini biasnya itu sell, biasanya melakukan penurunan, tetap melakukan penurunan ya. Ini sudah sampai di level 161 tadi ya. Oke, setelah itu, setelah kita melihat biasnya atau trennya di time frame 4, kita melihat di time frame H1 ya. Di time frame H1 kita lihat di area-area SNRUS nya ya. Ini yang kemarin direspon sedikit
dan ini SNRUS yang tadi malam juga sudah direspon ya, sudah banyak tips jika mengambil entry di area situ dengan konfirmasi di time frame M1 misal ya. Nah, berikutnya ini tapi dia tidak bertepatan dengan SNRUS ya. Jadi di situ saya putuskan untuk saya hapus saja ya. Nah, jadi target berikutnya ya ini termasuk bagian dari SNRUS ya di sini. Dan ini ya, tapi ini sudah diambil oleh ini ya. Jadi saya akan menunggu entry sell nanti ya di area-area ya. Tetap ini sekarang menjadi SNRUS ya. Yang ini besok hari Senin itu ini menjadi SNRUS ini. Ya, saya akan menunggu di area-area sini ya. Jika kita marking sampai shadownya seperti itu ya, saya akan menunggu di area-area situ dan coba kita ukur ya pakai Fibo. Dia belum masuk di level 50 ya, belum masuk di harga yang equilibrium. Jadi masih ada kemungkinan ini untuk melakukan kenaikan ya, masih ada kemungkinan dia akan melakukan kenaikan terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini kita sudah marking area SNRUS-nya di time frame H1 ya, yang bawah ini. Oke. Sekarang saya marking yang atasnya ini juga bagian dari SNRUS ya. Ini. Tapi saya akan mengambil bawahnya ya, untuk take profit saya akan mengambil bawahnya karena ini nanti indikasinya setelah dia membuat BOS di sini ya, lalu retest bisa saja saya menargetkan BOS lagi ya. Jadi seperti itu analisa di smart money konsepnya ya. Coba sekarang kita perkecil di time frame M30, apakah masih bisa diperkecil lagi ya. Di time frame M30 kita marking order blocknya seperti ini ya, seperti ini order blocknya ya. Bisa saja kita menunggu di area-area situ, menunggu konfirmasi sellnya ya. Jadi menurut saya akan menunggu entry di area situ untuk tetap saya mengacu pada tren di time frame H4 tadi ya. Saya mengejar untuk membuat BOS kembali ya. Tapi bisa saja dia justru nanti akan membuat, setelah membuat BOS tadi ya, dia akan membuat chop ya, bisa saja seperti itu. Tapi saya menargetkan untuk membuat BOS kembali ya. Jadi area tunggu saya berada di sini ya. Tentu dengan konfirmasi bisa dengan struktur ataupun dengan CP1 ya, CP1 ataupun dominan break ya, atau dengan EL6 ya. Tinggal pilih untuk konfirmasi entry, itu tinggal pilih. Yang penting, yang terutama kita menentukan zone areanya, zone entry-nya itu di mana ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk materi kali ini seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk sahabat-sahabat trading analisa, jika ingin mengetahui lebih detail lagi tentang entry Fibo Musang ya, di playlist ada entry Fibo Musang. Di situ ada entry level 1 sampai, kalau tidak salah sampai 8 mungkin saya buat ya, saya lupa karena sudah lama. Nah, coba dicek di situ ya. Untuk CP1 seperti apa, untuk dominan break seperti apa ya. Dan juga ada video-video saya yaitu SOP-nya ya, SOP Fibo Musang itu seperti apa ya. Jadi cara mengukur Fibonya di setup itu seperti apa ya, tentu akan berbeda-beda ya. Perbedaan mengukur setup Fibo Musang ya, setup Fibo Musang dengan struktur market tentu akan berbeda cara kita mengukur pakai Fibo ya. Jadi seperti itu. Oke, demikian dari trading analisa. Seperti biasa ya, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Tentu video ini ya mudah-mudahan bisa membantu menambah informasi-informasi yang bermanfaat buat sahabat-sahabat trading analisa. Dan tentu dari trading analisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something